Teman-teman, tanaman kacang panjang ini tidak tersentuh pupuk kimia sedikit pun. Nah, di sini udah pemberian pupuknya selalu menggunakan pupuk organik, pupuk kompos, baik itu pupuk cair ataupun pupuk kompos kering. Nah, pada video kali ini udah akan berbagi gimana caranya membuat pupuk NPK 1616 dengan bahan organik atau dengan pupuk kompos, yaitu bahan bakunya pohon pisang, garam, dan arang sekam. Nah, untuk selanjutnya gimana caranya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah doakan bagi teman-teman yang subscribe, tekan tombol lonceng, dan like video ini. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini udah akan berbagi lagi nih tips membuat pupuk organik atau pupuk kompos dengan memanfaatkan segala yang ada di lingkungan kita. Kali ini udah akan membahas gimana caranya membuat pupuk NPK Mutiara atau pupuk NPK 1616 dengan menggunakan media kompos ataupun bahan baku organik. Saat ini pupuk NPK Mutiara itu harganya sudah mahal ya teman-teman, kisaran 20.000 per kilo. Nah, ini akan menyulitkan kita sebagai petani. Untuk itu udah akan bagikan gimana cara membuat pupuk NPK. Nah, ini akan kita peroleh ya beberapa bahan, yang mana NPK Mutiara ini terdiri dari 16 nitrogen, 16% fosfat, dan 16% kalium atau kalsium. Selebihnya ada yang magnesium dan ada juga kaliumnya. Jadi kita akan kumpulkan beberapa bahan. Bahan yang teman-teman perlu persiapkan yaitu garam, sumbernya ini nanti sebagai magnesium, arang sekam itu sebagai sumber nitrogennya, dan juga bonggol pisang ataupun pohon pisang ini sebagai sumber kalsium dan kalium. Sedangkan sumber fosfat kita gunakan yaitu kohe yang sudah kering. Kohe di sini bisa saja teman-teman menggunakan kohe ayam, kohe unggas ataupun kohe sapi. Komposisinya adalah untuk pembuatan pupuk dengan ukuran 50 kilo yaitu 2 kilo garam dan 5-8 kilo arang sekam, 20 kilo gedebok ataupun bonggol pisang, ditambah dengan 20 kilo media kering seperti kohe kering ataupun tanah humus. Selanjutnya, langkah pertama kita haluskan atau kita cacah terlebih dahulu bonggol ataupun pohon pisang sebelum kita campur dengan media lainnya. Nah teman-teman, setelah bonggol ataupun pohon pisang kita cacah, nah usahakan pencacahannya lebih halus atau lebih kecil teman-teman, agar mudah cepat atau cepat komposnya teman-teman. Nah setelah itu kita campurkan semua bahannya. Nah untuk lebih efektifnya teman-teman campurkan terlebih dahulu garam dengan bonggol pisang teman-teman. Jadi kalau garam teman-teman campurkan dengan bonggol pisang, yang mana bonggol pisang ini memiliki kadar air yang tinggi, tentunya garam akan lebih merata atau lebih menyatu dengan kadar air tersebut, sehingga nanti lebih bagus untuk pengadukan di media-media lainnya teman-teman. Nah, ini tergantung kreasi teman-teman untuk pencampurannya. Selanjutnya kita campurkan semua bahannya, yaitu ini dan yang ini. Baik teman-teman, lebih kurang nanti adonannya seperti ini. Nah setelah ini kita komposkan itu sekitar 15 hari. Kenapa dikomposkan? Terutama nanti ini lebih menyatu lagi unsur semua bahan. Dan juga ini bonggol pisangnya akan kering ya. Jadi nanti pengomposannya bisa teman-teman tutup dengan terpal seperti ini. Atau teman-teman taruh di bawah
yang teduh, tidak terkena hujan. Kalau terkena sinar matahari nggak apa-apa teman-teman. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman, setelah 15 hari lebih halus dan ini sudah bisa digunakan ya. Untuk pengaplikasiannya cukup 1 genggam untuk 1 pohon tanaman, baik itu tanaman cabai, terong ataupun tanaman lain, dan ini insya Allah tidak ada overdosisnya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin lebih kering lagi, itu teman-teman gunakan kohe yang lebih benar-benar kering sebelum pengadukan, atau teman-teman lebihkan takaran kohenya, nggak apa-apa teman-teman. Baik, di sini kita akan bahas takaran 50 kilo MPK yang kita buat. Seperti yang udah sebutkan tadi, komposisinya 2 kg garam, 5-7 kilo arang sekam, ditambah dengan 20 bonggol pisang, 20 kilo bonggol pisang atau pohon pisang, ditambah dengan 20 kohe. Kenapa ini kita gunakan? Ini saling melengkapi, yang mana garam kandungannya magnesium dan kandungan-kandungan lain itu lebih rendah, sedangkan arang sekam itu nitrogennya lebih tinggi. Sedangkan bonggol pisang itu kalium dan kalsiumnya lebih tinggi. Dan ini yang pupuk kohe atau pupuk kandang itu fosfatnya lebih tinggi. Nah, kalau kita bandingkan MPK mutiara atau MPK kimia, kandungannya 16-16, itu 16 nitrogen, 16 fosfat, dan 16 kalsium atau kalium. Selebihnya ada magnesium dan ada juga kaliumnya atau unsur lainnya. Jadi kenapa itu kita gunakan dengan komposisi yang tadi, itu sudah bisa melengkapi yang MPK 16-16-nya. Memang setiap bahan itu semuanya ada di arang sekam juga ada N-nya, juga ada kalsiumnya, tapi lebih rendah teman-teman. Oh maaf, sedangkan contohnya di arang sekam juga ada fosfat dan kalsiumnya cuman lebih rendah. Namun di kotoran hewan itu juga ada nitrogen dan kalsiumnya tapi lebih rendah, yang lebih tinggi fosfatnya. Jadi saling melengkapi. Itu secara logikanya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman. Nah, garam ini juga berfungsi sebagai semi kimia, yang mana garam ini sebagai nutrisi jangka pendek yang cepat sekali diserap oleh tanaman dan mudah habis. Sedangkan bahan-bahan yang lain seperti arang sekam, bonggol pisang, ataupun kotoran hewan yang kering ini sebagai nutrisi jangka panjang yang lama habisnya. Jadi ini saling mencukupi atau melengkapi teman-teman. Bisa ini pengganti pupuk MPK mutiara kimia, dan juga ini sebagai penambah agar teman-teman lebih hemat lagi. Nah, untuk pemberian pupuk ini, pupuk MPK buatan ini 2 kali seminggu sudah oke teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum.